Salam sejahtera bagimu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di mana saja berada. Kita bersyukur hari ini Tuhan perkenankan kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 11 Februari 2022. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas hari karunia-Mu. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami boleh sungguh-sungguh hidup pada kebenaran. Firman-Mu akan terus menjadi suluh bagi langkah kami. Ampuni dosa kami, bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Tema renungan kita ialah jangan salah jalan. Da'ammu salah lalan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, setiap kali kita melalui suatu jalan, tentu jalan itu memiliki tujuan akhir. Seperti jika kita berangkat dari rumah hendak ke sekolah, tujuan akhirnya adalah sampai di sekolah. Jika kita berjalan ke sawah atau kantor, tentu tujuan akhirnya adalah sawah atau kantor. Kita bisa sampai di tujuan dengan selamat jika kita melalui jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Saudara-saudaraku, dalam bacaan kita, pemazmur menggambarkan dua jalan yang dilalui orang. Ada jalan orang benar dan ada jalan orang fasik. Di sini digambarkan bagaimana perbedaan orang benar yang mengandalkan kehendak Tuhan dengan orang fasik yang mengandalkan diri sendiri. Orang fasik memilih melewati jalan perkumpulan orang fasik, kumpulan pendosa. Mereka lebih senang hidup dengan pertimbangan diri sendiri dan kesenangan duniawi. Hidup mereka bagaikan sekam yang ditiup angin, yang pada akhirnya akan menuju akhir, yaitu kebinasaan. Tetapi orang benar yang selalu mengikuti kehendak Allah akan berjalan pada jalan benar dengan terus membaca firman dan merenungkannya dalam hidup. Pada akhirnya, mereka akan sampai pada suatu tujuan, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan yang memberkati mereka. Mereka akan berbahagia, dan setiap yang mereka kerjakan dan upayakan akan berhasil, karena mereka berjalan sesuai kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita semua tentu ingin berbahagia, ingin semua yang kita kerjakan dan upayakan diberkati, terlebih ingin sampai pada tujuan akhir, yaitu hidup yang kekal bersama Tuhan. Karena itu, mari hidup sesuai kehendak Tuhan dengan berjalan pada jalan yang benar yang ditunjukkan Tuhan bagi kita. Janganlah menempuh jalan yang salah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan,
Sungguh Engkau begitu mengasihi kami. Engkau rindu kami terus hidup pada kebenaran. Dan kami bersyukur firman-Mu kembali kami boleh baca, kami renungkan. Kiranya perjalanan hidup yang Engkau masih karuniakan bagi kami tidak salah jalan. Tetapi kiranya kami hidup sesuai kehendak Tuhan dengan berjalan pada jalan yang benar yang ditunjukkan Tuhan bagi kami. Dan kami percaya bahwa kehidupan kami pun akan senantiasa berada dalam kuasa kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengerjakan segala tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami, bahkan profesi kami masing-masing dengan benar. Kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang dikerjakan oleh setiap anak-anak Tuhan juga akan berbuah baik dalam kehidupan ini. Anak-anak diberkati dalam pertumbuhan pendidikan dan di dalam masa muda mereka. Orang tua kami yang sudah lanjut usia menikmati masa tua karunia Tuhan dalam segala keberadaan mereka. Kiranya mereka pun akan senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Bersama-sama dengan anak-anak dan cucu, mereka berbahagia senantiasa. Kami mohon juga, Tuhanlah yang akan senantiasa menjadi kekuatan bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit ataupun yang berduka cita, pun juga mereka yang sedang berada dalam persoalan-persoalan hidup. Apapun itu ya Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber pertolongan akan menopang setiap anak-anak Tuhan. Yang sakit kiranya dipulihkan oleh Tuhan, yang berduka dihiburkan dan dikuatkan selalu, yang menghadapi persoalan-persoalan hidup juga akan terus mampu menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, jalan keluar yang terbaik Tuhan pasti nyatakan atas kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Bersama-sama kami bergumul dari tengah-tengah situasi bangsa ini bahkan dunia ini, pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan menjaga melindungi kami semua, menopang kami bersama-sama dengan para pemimpin bangsa kami, pemerintah kami, berjuang untuk juga menghadapi situasi berat ini. Dan karena itu ya Tuhan, perjuangan pemerintah kami melalui vaksinasi kiranya juga diberkati oleh Tuhan, sehingga bersama-sama semua itu dapat kami lalui dengan baik. Kami percaya juga Tuhan, oleh kemurahan-Mu, mereka yang saat ini sedang terpapar COVID-19 akan tetap dikuatkan oleh Tuhan dengan semangat iman, akan juga mampu menjalani kehidupan ini, bahkan pulih dari apa yang sedang dihadapi. Bapa dalam surga, kami mohon kiranya Engkau berkati kami semua, gereja-Mu di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan, kiranya semuanya tetap dilakukan dengan benar. Dan kami pertaruhkan kehidupan kami hanya di dalam kuasa-Mu. Kami mohon ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.